Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Januari 2022. Ya, dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang pembacaannya bukan untuk kamu. Oke ya, jadi kalau nggak sesuai itu wajar ya, jadi nggak perlu untuk diribetin, nggak perlu gimana-gimana, karena nanti yang bakal capek sendiri kamunya ya. Kalau kamu ngerasa aku lambat, banyak ngomong, kok bisa percepat videonya. Kalau kamu nggak suka ya please untuk ditinggalkan aja videonya, that's okay, nggak apa-apa ya. Setiap orang punya persepsi masing-masing ya, aku nggak mau memaksakan siapapun ya. Aku memang lebih nyaman untuk menyukai pemikiran yang praktis saja gitu ya, nggak mau untuk ngeribetin. Oke. Ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Jadi kalau memang tidak sesuai ya udah, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, kita lihat Virgo untuk Januari 2022 dan selamat tahun baru ya. Kita lihat oracle-nya. Ada bear atau beruang, ada birds, lalu ada rider, ring. Wow. Virgo ya, ini agak berbanding terbalik ya sama pembacaan kamu sebelum-sebelum ini. Aku ngerasain Virgo gimana ya, energinya too muchnya dalam artian Virgo sangat menekan perasaan kamu sebelum ini, dan aku lihat ke depannya ataupun di Januari ini seseorang berusaha untuk berkomitmen dengan dirinya dia dan berusaha untuk tidak lari lagi. Seseorang berusaha untuk meyakini diri dia sendiri di sini ya. Seseorang berusaha merasakan apa yang dirasakan, entah kesakitan ataupun kekecewaan. Seseorang berusaha untuk tidak menutupi itu ya. Ini energi seseorang yang lari sebelum ini, dan akhirnya aku ngerasain dia capek untuk lari, dia lelah, dan dia ngerasa dia nggak menghasilkan apa-apa. Apapun yang dia lakukan ini adalah sebuah kesia-siaan ya. Kita lihat oracle keduanya ya. Ada ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart desire. Lalu ada make a date for a play date with one or more friends. Stay optimistic, your dreams are coming true. Don't quit right before the miracles occur. You are being helped. Heaven is working behind the scene to help you even if you don't see results yet. Okay. Seseorang Virgo sebelum ini memang menyerah dengan keadaan ya, menyerah dengan apa yang terjadi dalam hidup dia dan memilih untuk lari. Menyerahnya lari, bukan pasrah ya. Menyerahnya ya cari alternatif lain, alternatif dalam artian di mana tempat yang aku nggak akan sakit, nggak akan kecewa, ya lari ya sih. Lari dalam artian tidak mau merasakan, tidak mau untuk berurusan dengan hal itu. Si Virgo energinya begini banget, aku ngerasain sebelum ini ya. Jadi di Januari ini bakal ada, ataupun memang udah di akhir Desember yang dirasa kayak
I need to change gitu, aku butuh untuk berubah dan aku nggak bisa kayak gini terus-terusan, ini useless, percuma kalau aku kayak gini terus ya. Apapun yang terjadi nggak akan pernah berujung apa-apa gitu ya, seseorang bakal ngelihat realita itu nantinya ya. Kita lihat oracle love-nya. Seseorang menyadari ya, apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah bentuk persiapan kita untuk hal yang luar biasa ke depan. Jadi aku ngerasain harapan dan impian dia ya, ataupun impian kamu bakal menjadi nyata sebentar lagi. Jadi semesta meminta untuk jangan menyerah, jangan lari lagi, stop gitu. Istirahatlah. Istirahat bukan berarti lari, bukan berarti nggak menjalani, ya udah just being, ibaratnya ya hidup aja, ibaratnya kasarnya ya cuman bernapas saja ya, dan biarkan semua yang terjadi ya terjadilah, itu nggak perlu untuk lari maksudnya ya. Ada not to date, not dealing, hard, avoiding a conversation, call person, boundary, still angry. Oke, masih ada energi di sini, ada hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Dia, bagi kalian yang belum masuk masa ini, dia bakal masih memang untuk kuat banget menahan diri dia, mensabotase diri dia untuk tidak berurusan dengan kamu. Dia masih menahan diri dia untuk tidak menghubungi kamu, untuk menolak percakapan dengan kamu ya. Namun sebenarnya di dalam diri dia, dalam hati yang terdalam, dia pengen banget bicara sama kamu, namun dia nggak tahu kenapa dia ngerasanya, atau saat dia mulai dia ngerasa kayak ada yang nahan diri dia. Ini yang membuat dia sakit saat ini, karena dia pengen namun ego dia kayak enggak membiarkan ya. Dia sakit di sini ya, kan dia ingin keluar dari energi tapi dia nggak bisa apa-apa. Yang dia rasakan hanyalah marah. Marahnya dia ini bukan ke kamu, tapi ke diri dia sendiri ya. Ya, ini masih bakal bisa berulang, terus berulang-ulang ya. Cuman di Januari atau energi yang sekarang saat aku baca udah terasa atau udah terlihat bakal ada perubahan gitu ya. Ada the ascendant, transcending obstacle, learning, expansion your past, preparing for union. Sih, seperti aku bilang, keadaan akan berubah. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out ya. Dan di the bottom of the deck-nya ada soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract ya. Urusan kalian berdua belum selesai ya. Itulah kenapa dia menahan untuk tidak benar-benar berakhir dengan kamu ataupun benar-benar bersama kamu ya. Bersama kamu dia ngerasa salah, tidak bersama kamu lebih lagi merasa bersalah ya. Sorry for the noise. Jadi mau nggak mau ya, urusan kalian memang belum selesai, dan ini mempersiapkan kalian untuk kalian bersatu nantinya. Aku ngerasain untuk ke depannya kebanyakan dari kalian bakal memang bersatu lagi, kalian bakal bersama lagi di 2022 ini ya. Entah bulan 1 bulan 1 mungkin bakal berbeda daripada untuk kalian semua maksudnya ya. Namun yang pastinya komitmen ini ada ya, dan aku ngerasain ada takdir atau memang ada jodoh kalian memang untuk bersama ya. Oke, kita lihat tarotnya sebentar ya. Oke. Untuk Virgo Januari 2022, ada Page of Wands, lalu ada Two of Wands, lalu ada The Devil. Wow, ada energi Capricorn, lalu ada Five of Pentacles,
dan ada Three of Swords. Wow, si seseorang sangat kecewa, sakit hati, namun dia nggak tahu sakit hati dia ini sebenarnya dari mana. Dia udah mengikhlaskan sebenarnya apa yang terjadi antara kalian berdua, namun kenapa sakit hatinya masih tinggal. Dia nggak ngerti. Dia sudah berusaha menjauh dari kamu, namun dia tetap sakit. Ataupun kamu udah berusaha menjauh dari dia, namun tetap sakit. Ya, ini yang masih dia berurusan dengan hal. Dia masih dealing. Jadi dia tahu sebenarnya kamu bukanlah sumber dari kesakitan ini. Udah, misalnya kalau udah nggak sama-sama, dia berusaha untuk mengingat kamu nggak lagi sakit. Cuman kenapa masih tertinggal rasa sakitnya itu, ya itu yang masih menyakiti dia, membuat dia masih menahan diri dia untuk tidak berurusan dengan kamu. Dia pandai banget untuk menyimpan perasaan dia, ya, Queen of Cups, dan kamu mungkin gak akan tahu perasaan dia yang terdalam, karena memang itu sih, dia menyembunyikan itu dari semua orang, dari kamu, dari keluarganya, dari teman-temannya dia. Nah, itu Pentacles, ya, The Three of Wands, bahkan dari diri dia sendiri. Dia mencoba menutupi ini untuk dia ngerasa lebih baik. Dan ada Six of Cups, ya. Wow, kerinduan dia dalam untuk kamu saat ini, ya. Dia membuat dia makin berat ngejalanin. Walaupun dia menjauh, justru aku bisa bilang dialah yang lebih sakit, dia yang sangat menyakitkan, dia yang merasakan semua hal yang lebih menyakitkan saat ini. Kamu mungkin sakit juga, ditolak, diabaikan atau ditinggalkan sama dia, namun justru dia menyimpan semuanya sendiri, ya. Dia lari, dan aku harus bilang sama kamu, orang yang lari justru adalah seseorang yang sebenarnya lebih sakit dan dia tidak bisa ngehandle sama sekali. Itulah kenapa dia lari dan menganggap semuanya seperti tidak terjadi apa-apa. Terlihatnya dia memang oke, baik-baik aja, namun sebenarnya di dalamnya enggak. Hancur habis-habisan, ya. Lalu ada Chariot. Energi Cancer ada di sini. King of Swords. Lalu ada Queen of Wands, Seven of Wands, Six of Wands. Dia berharap banget sebenarnya untuk bisa bicarakan nih sama kamu, namun dia nggak mau. Semakin dia ngomong kan semakin dia ngerasa sakit toh. Jadi ya dia berharap banget sebenarnya pengertiannya kamu untuk tidak membuat dia tambah sakit. Namun dia juga butuh kamu sebenarnya saat ini, ya, untuk ada di sekitar dia. Serba salah juga dia ngerasakan hal ini, ya. Dia berharap sebenarnya kamu membiarkan dia untuk berpikir dulu, membiarkan, ya, yang lalu dan yang sedang berlaku sekarang biarlah berlaku, gitu. Ibaratnya kalau masanya kayak gini untuk masing-masing, ya udah gitu. Tolong jangan untuk mencoba untuk menilai apapun yang dirasakan sekarang. High Priestess dan Four of Pentacles di last cardnya. Kamu lihat ini seorang laki-laki yang menutupi Pentacles-nya. Dia menutupi perasaannya, hatinya, semuanya dia tutupi di sini, dan dia tidak mau untuk kamu tahu dan tidak mau untuk kamu berurusan dengan hal itu. Jadi dia berharap, ya, untuk kamu bisa membiarkan dia saat ini seperti ini dan memilih apapun dia mau. Dan sebenarnya dia pun sebenarnya juga nggak bisa memilih untuk meninggalkan kamu ataupun bersama kamu. Dia nggak bisa untuk saat ini, ya. Jadi energinya masih seperti itu, namun ya outcome-nya atau hasilnya seperti kamu lihat tadi, ya. Dengar tadi aku bilang memang ada union, ada penyatuan nantinya. Cuman, ya, ingat, kalau kamu udah berharap seseorang untuk kembali dalam hidup kamu, artinya kamu harus siap kapan aja waktu itu tiba. Dan waktu tibanya cepat atau lambat, kamu harus juga siap. Bisa terjadi 5, 10 tahun atau berapa tahun nanti. Ya, artinya kamu harus sabar tanpa batas, ya. Oke. Dan apa yang aku lihat di sini adalah dia sangat merindukan kamu saat ini. Dia butuh kamu. Cuman dia tahu, ya,
masa ini juga berat untuk dia, dan dia sering mengirimkan doa untuk kamu, dia rindu, dia sering melihat foto kamu, dan dia tahu ya apa yang kamu rasakan. Really, dia tahu semuanya. Cuman ya dia berharap untuk gimana ya, aku bisa bilang dia pengen menjauh, tapi juga kalau kamu menjauh dari dia dan membiarkan dia sendiri, juga dia ngerasa sakit. Namun saat kamu berusaha dekatin dia, juga dia ngerasa sakit. Pokoknya saat ini kamu bakal serba salah dengan orang ini ya. Oke. Jadi pesan semesta untuk kami yang menonton video ini ya, untuk Virgo. Di sini ada hydrate dan ada progress dan ada alternatif sih, seperti aku bilang, ada alternatif dan intention. Entah dia memilih alternatif lain ataupun kamu yang memilih alternatif lain, ingat intention, ingat niat ya. Walaupun dia memilih untuk menjauh dari kamu, ingat, pahami niat dia apa, intensi dia apa. Apakah dia benar-benar ingin melupakan atau dia hanya sekedar ingin lepas dari semua energi ini ya. So biarkan apapun yang terjadi saat ini ya, untuk mengalir apa adanya ya, karena memang proses healing adalah proses dimana kita memilih keegoisannya kita ya, agar kita bisa lepas dari keegoisan itu. Jadi kita pertama-tama memang kita harus ngikutin egonya kita, agar kita tahu egonya kita ini mengarahkan kita kemana, ujungnya mana, jurangnya di mana. Dan dengan begitu kita bakal tahu setiap kali kita ingin dikontrol oleh egoismenya kita bakal dibawa ke arah mana sih. Jadi di sini biarkan dia memilih ya jalan hidupnya dia sendiri, dan begitu juga kamu bisa memilih untuk jalan hidup kamu sebaik-baiknya, untuk proses kehidupan kamu lebih baik, progres kamu lebih baik ya. Cukupkan diri kamu, makan dan tidur, karena jika memang dia untuk kamu dan takdir kalian memang bersama, mau gimana pun terjadi kalian bakal tetap bersama saat waktunya tiba. So ya, tinggal keikhlasan, iman ya, kesabaran kalian punyai masing-masing. Dengan begitu apa yang memang harus habis di masa lalu ya bakal habis, dan tidak lagi menyakiti di masa depan. Okay, that's it ya Virgo. I think that's all ya. Para pengen membantu, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Dan kalau kamu lihat aku ini cegukan, no, ini bukan cegukan ya. Bagi kalian yang sering menonton video seseorang yang membacakan tentang energi, kalian bakal tahu kenapa seseorang yang membaca seperti ini bakal sering bergejolak perutnya, atau sering yang namanya sendawa ya, karena memang pembacaan gini menggunakan cakra yang ada di bagian perut ya, jadi perutnya bereaksi atau bergejolak. Okay, that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya, dadah.